di seluruh Indonesia. Gimana kabar kalian hari ini? Hah? Luar biasa, puji Tuhan. Nah anak-anak, perkenalkan nama Ibu Mira Puspita Sari. Hari ini kita akan belajar pelajaran 9, Tuhan selamatkan kami. Tapi sebelumnya ayo kamu siapkan buku Alkitab. Oke? Nah, sudah siap? Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, yuk kita berdoa yuk. Mau kan berdoa dulu? Oke, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Engkau sudah memberkati kami dengan kepandaian. Tuhan, sebentar lagi kami akan belajar. Tuhan, tolong kami. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Oke, sekarang yuk Bu Mira kenalkan dulu nih. Pelajaran 9 ini akan disampaikan teman Bu Mira, yaitu Bapak atau Ibu ya? Oh, Ibu dong pastinya. Kita panggil ya, Bu Kasyati namanya. Dengan hitungan 1, 2, 3 gitu ya anak-anak. Hitungan ketiga kita panggil bersama-sama. Yuk kita hitung yuk. 1, 2, 3. Bu Kasyati. Iya. Bu Kasyati. Iya, Bu Mira. Hai Bu Kasyati. Gimana kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Ini Ibu Kasyati, anak-anak sudah tidak sabar untuk belajar. Iya dong, tentunya anak Tuhan loh. Pastinya suka akan firman Tuhan. Ya, apalagi anak-anak ini hebat semua Bu Kasyati, dari Sabang sampai Merauke. Ya iya dong, kan anak Tuhan. Sip. Tuhan itu pasti hebat, Bu Mira. Iya dong. Nah, anak-anak Dan kita hebat, Bu Mira. perkenalkan dulu Bu. Hai anak-anak yang ada di seluruh Indonesia, dimanapun kalian berada hari ini, kita bertemu lagi. Dan perkenalkanlah, kalau ada pepatah mengatakan gak kenal maka gak sayang. Oh iya ya Bu ya. Makanya saya harus memperkenalkan diri kepada anak-anak seluruh Nusantara, seluruh Indonesia. Perkenalkan anak-anak, nama Ibu adalah Ibu Kasyati, guru pendidikan agama Kristen. Nah, hari ini saya akan menyiapkan sesuatu yang luar biasa. Apaan itu Bu? Oh, nanti dong, tunggu dong. Oke, Ya. kalau gitu anak-anak sekarang siapkan buku kalian ya. Yuk kita sama-sama belajar dengan Ibu Kasyati. Oke, Bu Kasyati, saya tinggal dulu ya. Oke, Bu Mira. Dadah, dadah anak-anak. Salam anak-anak, luar biasa. Salam selamat pagi. Tuhan memberkati dimanapun kalian berada hari ini. Kalian pasti sehat karena kita anak-anak Tuhan diberi kesehatan, kekuatan menuju. Hari ini anak-anak yang kelas 4 kita akan belajar bersama-sama di buku. Hari ini buku ini yaitu Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti pelajaran 9 kelas 4 ya. Kelas 4 yang pelajaran 9 hari ini. Silahkan kalian duduk yang manis, pasang telinga kalian baik-baik, sudah mempersiapkan diri kalian baik-baik, dan kita mau belajar bersama. Tuhan selamatkanlah kami. Oke, kita akan membaca dulu Alkitab kita yuk kita buka bersama-sama Alkitabnya di Markus pasal 4. Markus pasal 4, Ibu tunggu ya. Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Oke, sudah ketemu anak-anak? Oke. Kalau sudah ketemu kita baca bersama-sama di hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di muritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya pun membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Dia pun bangun, menghadik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan
danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Amin. Oke anak-anak, sebelum kita mulai materi kita hari ini, kita akan menyanyikan satu pujian. Dua bait aja ya, kalau 3 terlalu panjang, jadi kita nyanyi bersama-sama. Yuk ya, di buku kalian halaman 70. Halaman 70 berkata, "Yesus kawan yang sejati." Yuk kita nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Amin, haleluya. Anak-anak, tema hari ini sesuai dengan yang kita nyanyikan, yaitu Tuhan selamatkanlah kami ya. Anak-anak, lagu yang kita nyanyikan tadi kayaknya pas ya dengan tema cerita hari ini. Oke, mau tahu ceritanya? Oke, kalian duduk yang manis, siapkan hati, siapkan seluruh tubuh kita, telinga kita untuk mendengar firman Tuhan bersama-sama hari ini. Oke, Ibu akan mulai dengan tema hari ini adalah Tuhan selamatkanlah kami. Anak-anak, yuk hari ini kita akan mengawali, kita akan bersama-sama naik perahu. Wow, naik perahu ya. Siapa yang pernah naik perahu? Wow, pastinya senang banget kan kalian? Nah, naik perahu atau naik kapal, kita akan bersama-sama naik kapal. Kita akan berlayar. Coba tutup mata kalian. Kita akan naik perahu yang besar. Kita akan berlibur bersama menuju sebuah pulau yang indah menggunakan kapal tersebut. Bayangkan, kapal yang kamu tumpangi saat ini sedang berada di tengah laut. Wow, berada di tengah laut dan jauh dari daratan. Kalian sekarang berada di tengah laut dengan angin yang bertiup, dengan gelombang yang mendayung-dayung, senang banget. Nah, tidak terasa menjelang malam anak-anak, tiba-tiba angin bertiup kencang. Wow, anginnya datang dan bertiup sangat kencang dan diikuti dengan gelombang yang sangat besar, sehingga kapal mulai menjadi oleng. Wow, bagaimana ini? Angin mulai bertiup keras, disusul dengan ombak yang menghantam kapal kalian. Wow, jedak sana. Akhirnya terjadi apa? Kapal itu sedang membawamu ke dalam laut yang sangat luas. Ombak mulai mengamuk, angin bertambah kencang menghantam kapal itu, dan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Bahkan nakoda kapal tidak bisa berbuat apa-apa.
Bayangkan anak-anak, apa yang akan terjadi? Apa? Takut. Iya betul, takut. Ya, kita semua pasti akan takut. Kenapa? Karena air itu mulai masuk ke dalam kapal dan kapal itu hampir tenggelam. Wow, pasti kita panik, takut dan gak bisa terbayangkan. Apa terus diombang-ambingkan oleh ombak, kapal hampir tenggelam dan ombak terus mengamuk ke sana ke sini dan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Yang terjadi anak-anak, setelah kalian membayangkan peristiwa tadi, coba kamu tanya sama teman-teman, bagaimana perasaanmu ketika kapal itu sudah mulai hampir tenggelam? Pasti jawabannya kan anak? Ya, jawabannya adalah takut. Nah, takut karena nggak bisa berbuat apa-apa. Kita mau lompat, kapal itu gelombangnya sangat tinggi dan kita nggak bisa berenang, kita nggak bisa berbuat apa. Pasti kita takut, kita pasti nangis, kita pasti teriak, kita pasti panggil mama papa kita, mama papa tolong, mama tolong. Pasti seperti itu. Nah, kalian tahu apa yang dapat kamu lakukan di tengah-tengah situasi seperti itu? Oke. Murid-murid juga pernah loh mengalami itu. Murid-murid Tuhan Yesus juga pernah mengalami hal itu. Mau tahu ceritanya? Ini ceritanya. Pada suatu hari, Yesus berbicara kepada banyak orang di tepi sebuah danau namanya, siapa yang tahu yuk? Danau apa yuk? Apa? Oh iya, Danau Galilea. Pinter jempol 100 anak Tuhan. Danau Galilea. Di sana dia mengajar banyak orang dan banyak orang begitu datang kepada Tuhan. Dia mengajar tentang kerajaan Allah, dia mengajar bagaimana percaya kepada Allah, dia mengajar bagaimana supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Orang-orang mengikuti dia banyak banget. Seharian full loh. Coba pernah nggak kalian mendengar firman Tuhan mulai pagi sampai sore? Pernah nggak? Wow, kalau ada yang pernah berarti luar biasa anak-anak Tuhan. Orang-orang waktu itu mengikuti dia sampai dia lupa makan, lupa minum. Pokoknya dia senang dengan firman Tuhan. Nah, lalu Yesus ngomong kepada para murid, aduh, aku sudah capek, suruh mereka pulang. Gimana anak-anak? Para murid memberitahu kepada banyak, ayo orang-orang, ayo bapak ibu, ayo teman-teman, kita sudah sore ya, kita sudah lelah, kita sudah letih, ayo kalian boleh bubar, kalian boleh pulang, kita mau pulang bersama-sama. Nah, Yesus ngomong kepada para murid, ayo mari kita mendayung, kita seberang itu, kita akan ke seberang danau ini, kita akan beristirahat. Nah, anak-anak tahu ya bahwa Danau Galilea itu letaknya 230 meter di bawah permukaan laut. Danau ini dikelilingi begitu banyak bukit-bukit. Jadi kalau angin selalu bertiup gitu ya, rasanya seger banget. Tapi kalau anginnya yang kencang meniup, itu bisa-bisa kadang-kadang menyebabkan yang namanya badai yang cukup hebat. Nah, para murid ini naik ke perahu bersama dengan Yesus. Dia naik ke perahu, dia mulai ambil dayungnya, dia mulai mengayu, dia mulai menyanyi sambil mengayu. Ya, Yesus tadi berkata sama muridnya, aku lelah. Dan ternyata anak-anak, Yesus itu berada di buritan kapal dan dia tertidur di sana. Sementara para murid mendayung-dayung, mungkin sambil menyanyi ya, ku dayung-dayung perahuku. Terus dia menyanyi. Nah, tidak lama kemudian, apa yang terjadi anak-anak? Ketika mereka berada di tengah danau, angin mulai bertiup. Wow, para murid pertama sih seneng ya, anginnya biasa. Lama-lama, loh, kok tambah kenceng. Dan akhirnya terjadilah ombak yang besar banget. Ya, dan ombak itu mulai menyembur masuk dalam perahu dan perahu itu terombang-ambing. Oh ya, apa ini? Gimana ini? Halo, gimana? Tolongin. Petrus, ayo cepetan Petrus. Angkat, ambil timba. Ayo dibuang airnya, ayo Petrus. Turunkan layarnya, turunkan. Mereka semua pada bingung anak-anak. Para murid ketakutan. Aduh gimana ini? Aduh gimana? Kita nggak bawa pelampung. Aduh gimana ini? Bingung semuanya. Para murid mulai ketakutan. Katakan anak, para murid
murid ini adalah seorang nelayan yang berpengalaman. Mereka menghabiskan hidupnya memancing di danau yang besar. Namun ketika badai itu datang menerjang, mereka diliputi rasa takut dan panik. Perahu itu hampir penuh dengan air dan mereka tidak dapat mendayung lagi. Bagaimana ini? Bagaimana? Ayo Petrus, ayo Yohanes, Yakobus, ayo. Terus kita mau bagaimana? Kita sudah lelah, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Lupa. Sebentar lagi kita kan lupa. Kita kan punya Tuhan Yesus ya. Tapi Yesus di mana ya anak-anak? Yesus tertidur lelap. Murid-murid berkata kepada satunya yang lain, tidak lama lagi perahu kita ini akan penuh dengan air. Kita akan tenggelam. Kita semua akan tenggelam. Ayo, gimana ini? Akhirnya anak-anak, dengan berat hati mereka membangunkan Yesus. Mereka berkata kepada Yesus, Tuhan, selamatkanlah kami. Kita semua akan tenggelam. Lihat badai itu datang. Kita akan tenggelam Tuhan. Gimana ini Tuhan? Kemudian Yesus membuka matanya. Ia melihat ombak yang besar. Yang mendengar angin deru yang sangat seperti anak-anak badai tiupan yang sangat kencang banget. Yesus berkata pada muridnya, mengapa kamu takut? Mengapa kamu takut? Yesus tidak takut. Dia berdiri di perahu itu. Ketika angin bertiup dan sangat kencang dan ombak itu menyembur masuk ke dalam perahu itu, maka Yesus mulai berdiri memandang ombak yang mengamuk itu, kemudian dia memerintahkan, diam, tenanglah. Dan seketika itu juga angin itu segera berhenti. Angin berhenti bertiup dan ombak berhenti mengamuk. Danau itu menjadi tenang sekali. Murid-murid saling berpandangan. Mereka berbisik satu dengan lain. Yesus sungguh hebat. Angin mematuhinya dan air di danau pun taat kepadanya. Nah, anak-anak, kita tahu bahwa kita ketika menghadapi satu masalah, satu hal, kalian mungkin kesulitan belajar, kesulitan tidak bisa mengerjakan pelajaran apapun, kita harus tahu kemana kita minta tolong. Kita hanya bisa minta tolong kepada Tuhan Yesus, karena Dia yang sanggup menolong kita. Ya anak-anak, jadi kalian harus tahu di mana kalau kalian mengalami satu masalah, kalian sakit, kalian tidak bisa beli buku, kalian perlu pertolongan, kalian apapun yang kalian butuhkan, berdoa kepada Tuhan. Kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa, yang dahsyat, yang sanggup menolong kita. Jika kita berdoa dan minta tolong kepada Tuhan, pasti Tuhan akan menolong kita. Anak-anak, di buku kalian di halaman 67 itu ada pertanyaan. Pertanyaannya tidak banyak, hanya 3 ya. Nah, pertanyaan yang pertama coba kalian perhatikan. Oke, sudah siap diperhatikan bukunya? Pertanyaannya begini. Hal apa yang paling berkesan bagimu setelah membaca cerita di atas? Mengapa kesan itu muncul? Dijawab ya anak-anak. Jawabannya adalah Tuhan Yesus sanggup menghentikan angin ribut dan gelombang yang sangat tinggi. Tuhan Yesus berkuasa sehingga angin dan laut dan gelombang itu tunduk kepadanya. Oke, itu jawaban yang nomor 1. Berikutnya yang nomor 2. Oke, lihat lagi nomor 2 anak-anak. Pertanyaan nomor 2. Apa yang menyebabkan murid-murid Yesus ketakutan? Apa anak yang menyebabkan? Iya, pinter. Karena perahunya hampir tenggelam. Ya, itu jawaban. Yang nomor 3 sekarang paling gampang. Bagaimana cara Yesus meredakan angin ribut? Ada yang tahu? Ayo, gimana caranya? Oke, pinter. Ada yang tahu? Jawabannya adalah dengan berkata,
kemudian tenanglah. Wah, luar biasa. Kalian anak hebat, pasti bisa menjawab pertanyaan itu. Oke, berikutnya anak-anak kita akan masuk lagi satu pelajaran yang terakhir ya. Nah, permintaan para murid kepada Yesus agar meredakan angin ribut itu adalah salah satu contoh bahwa manusia sangat bergantung kepada Allah. Apa anak-anak? Adalah salah satu contoh bahwa manusia sangat bergantung kepada Allah. Nah, cerita ini membuktikan bahwa manusia memiliki keterbatasan. Manusia tidak bisa menolong dirinya sendiri, manusia tidak sanggup berbuat apapun, manusia hanya bisa bergantung dan menyatakan bahwa kita harus bergantung kepada Allah. Para murid tidak mampu mengendalikan angin ribut. Mereka justru takut. Di tengah-tengah ketakutan itu mereka mencari Yesus. Dan rasa takut para murid membuktikan bahwa manusia sangat terbatas dan membutuhkan penyelamat dan untuk menolong mereka. Tuhan, selamatkanlah kami, adalah seruan para murid yang mau bergantung kepada Allah. Ada banyak contoh anak-anak dalam hidup sehari-hari ataupun cerita-cerita dalam Alkitab yang menggambarkan pemeliharaan Allah dan kehidupan manusia. Carilah contoh-contoh pemeliharaan Allah. Ayo, siapa yang bisa menemukan? Pasti kalian anak-anak yang hebat. Temukan contoh-contoh tersebut ada dalam Alkitab, misalnya cerita dalam Alkitab, dalam Injil Matius, Markus, Lukas atau Yohanes. Di sana ada banyak cerita bagaimana Tuhan Yesus menolong orang-orang yang sakit, yang buta, yang menderita, karena Dia adalah Allah penolong. Nah, berikutnya anak-anak, kalau kalian sudah menemukan pertolongan yang kalian kerjakan dalam kitab Injil Matius, Markus, Lukas atau Yohanes, tuliskan pada tabel berikut ini ya, sedikitnya 5 contoh cerita dari Alkitab yang menggambarkan pemeliharaan Allah dalam hidup manusia. Nomor 1 sudah dikerjakan sebagai contoh. Selanjutnya lengkapi tabel nomor 2 sampai nomor 6. Oke, kita akan bersama-sama. Nomor 1, Yesus meredakan angin ribut. Itu terdapat dalam kitab Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Contoh pemeliharaan kepada Allah. Yesus menyelamatkan para murid dan menenangkan angin taufan yang dahsyat sehingga mereka tidak tenggelam. Contoh yang kedua, Yesus menyembuhkan Bartimius. Yesus menyembuhkan Bartimius sehingga Bartimius bisa melihat. Contoh yang ketiga adalah Yesus memberi makan 5.000 orang. Dan contoh pemeliharaan kepada Allah adalah mereka tidak berkekurangan. Yang keempat, Yesus mengubah air menjadi anggur. Contoh pemeliharaan kepada Allah adalah Tuhan Yesus tidak pernah mempermalukan. Contoh yang kelima, Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Dan contoh pemeliharaan kepada Allah adalah Lazarus hidup kembali. Dan contoh yang terakhir, yang keenam adalah Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh. Dan contoh pemeliharaan kepada Allah adalah orang lumpuh bisa berjalan. Anak-anak, pemeliharaan kepada kita. Coba sekarang tuliskan juga pada tabel berikut ini sedikitnya 5 contoh pemeliharaan Allah dalam hidup sehari-hari. Nomor 1 sudah dikerjakan sebagai contoh ya. Selanjutnya lengkapi tabel nomor 2 sampai nomor 6. Yang pertama, pada waktu sakit Allah menyembuhkan. Yang kedua, waktu ulangan Tuhan menuntun kita mengerjakan. Yang ketiga, saat sedih Tuhan menghibur kita. Yang keempat, saat takut Tuhan memberi keberanian kepada kita. Saat berduka Tuhan memberi penghiburan buat kita. Dan yang keenam, saat bimbang Tuhan memberi kepastian. Anak-anak, perhatikan lagu di bawah ini ya. Baca terlebih dahulu setiap kata dan kalimat Yesus kawan yang sejati
selanjutnya bernyanyi bersama-sama ya. Tadi di awal Ibu sudah menyanyikan ya. Dan sekarang kita akan merenungkan setiap kata yang kalian nyanyikan ya. Yesus kawan yang sejati. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa. Pada Tuhan berseru, Yesus kawan yang setia. Tidak ada taranya, Dia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Adakah hatimu syarat, jiwa ragamu lelah? Yesuslah penolong kita, naikkan doa padanya. Biar kawan lain menghilang, Yesus kawan yang bakar. Ia mau menghibur kita atas doa-doanya. Nah, sumber lagunya adalah di Kidung Ceria nomor 283 ayat 1 sampai 3. Oke anak-anak, berikutnya yang terakhir adalah kalau kita sudah membaca dari lagu tadi kata-katanya, sekarang kita akan menulis pesan lagu tersebut ya. Pesan lagu untuk saya itu apa sih? Ketika kita membaca bahwa Yesus kawan yang sejati, Bapa kita yang lemah, pesannya apa sih anak-anak? Kalian pasti bisa ya. Kalian pasti sanggup membacanya dan pasti bisa menyimpulkan apa pesan lagu untuk saya. Pesan lagu untuk saya adalah Yesus adalah sahabat sejati bagi siapa saja. Tidak peduli orang itu sakit, orang miskin, orang susah, bahkan orang kaya sekalipun, mereka membutuhkan Yesus dan Tuhan Yesus menjadi penolong dan sahabat bagi mereka. Nah, anak, selanjutnya kita akan melihat rangkuman Ibu hari ini. Rangkuman hari ini adalah Alkitab memberikan banyak bukti tentang pemeliharaan Allah dalam kehidupan manusia. Salah satu bagian Alkitab dari Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41 menceritakan keadaan murid-murid Yesus yang ketakutan ketika berada dalam bahaya, dan Yesus memelihara kehidupan mereka. Mereka menggantungkan harapannya pada pertolongan Yesus. Yesus mendengar dan menyelamatkan dari bahaya. Nah, anak-anak, pengalaman hidup sehari-hari dapat menjadi contoh nyata bahwa Allah memelihara hidup kita. Jadi kita bersyukur karena kita memiliki Allah yang sanggup menolong kita. Contoh-contoh tersebut menjadi bukti bahwa kita tidak dapat hidup tanpa pemeliharaan Allah yang maha kuasa. Oke anak-anak, hari ini pelajaran kita sampai di sini dan kita akan menutupnya di dalam doa. Allah penyelamat, kami bersyukur atas pemeliharaan Allah dalam hidup kami. Teguhkanlah hati kami, jernihkanlah pikiran kami, agar kami makin mampu merasakan cinta dan kehadiran Allah dalam hidup kami. Semoga dengan merasakan cinta dan kehadiran Allah, kami makin berserah dan bergantung kepada Allah. Dalam nama Yesus Kristus Sang Penyelamat, kami berdoa. Amin. Wah, gimana anak-anak pelajaran hari ini tentang selamatkanlah kami Tuhan ya? Tuhan Oh, selamatkanlah kami. Tuhan selamatkanlah kami. Aduh, siapa yang mau diselamatkan Tuhan? Saya. Oke, Bu Kasyati. Iya, Terima benar. kasih Terima sudah kasih menjelaskan juga. ke anak-anak. Iya. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian senang atau nggak seru? Ayo, yang mana jujur? Nah, oke kalau gitu sekian dulu ya. Saya Mira Puspitasari dan Saya Bu Kasyati mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Dah.